Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 21053073. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah praktek pembelajaran menggunakan metode ceramah dengan Zoom Meeting. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran ekonomi bab dasar-dasar akuntansi. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu akuntansi dan jenis-jenisnya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan akun dan neraca saldo. Akun-akun apa saja yang ada pada akuntansi dan bagaimana penyajiannya dalam neraca saldo. Oke, baik. Sebelum itu, izinkan saya untuk melakukan share screen kepada adik-adik dalam Zoom ini. Sebentar. Oke. Nah, apakah sudah kelihatan? Oke. Bentar. Nah, ini dia materi kita yaitu akun dan neraca saldo. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu adalah menjelaskan definisi dan pengelompokan akun. Lalu yang kedua menjelaskan bentuk dan isi akun. Lalu yang ketiga menjelaskan penambahan, pengurangan, dan saldo akun. Yang keempat melakukan pencatatan transaksi dengan akun. Dan yang kelima terakhir membuat neraca saldo. Oke, masuk pada materi kita yang pertama yaitu adalah akun, definisi dan pengelompokan akun. Yang pertama, definisinya, akun atau rekening atau account adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan prive. Nah, apa saja sih pengelompokan akun? Dapat nih kita lihat di sini. Yang pertama yaitu adalah akun real dan yang kedua adalah akun nominal. Di mana akun real ini merupakan akun yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Ingat ya, akun real merupakan akun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal atau nominal account adalah akun yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Apa aja tuh akun nominal? Yang pertama pendapatan, yang kedua beban. Nah, tadi apa aja sih akun real? Yang pertama adalah aset, lalu ada liabilitas atau kewajiban, yang ketiga adalah ekuitas. Selanjutnya yaitu adalah bentuk dan isi akun. Nah, bentuk akun itu ada bermacam-macam. Salah satunya itu akun berbentuk T atau T account. Nah, ini bentuknya seperti huruf T, di mana di atas garis atas itu nama akunnya seperti kas, piutang, pendapatan, atau kewajiban hutang gitu ya, di mana sisi sebelah kiri itu kita mencatat transaksi debit. Lalu sisi sebelah kanan itu untuk mencatat transaksi-transaksi kredit. Debit dan kredit ini penambahan maupun pengurangannya itu tergantung pada akunnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih. Nah, di sini adalah yang namanya penambahan, pengurangan, dan saldo akun. Bisa adik-adik lihat di tabel ini, apa-apa aja akun-akun yang bertambah di debit, berkurang di debit, ataupun saldo normalnya. Biasanya akun yang terkategori A, B, V, atau aset
Beban dan prive itu tuh saldo normalnya di sebelah debit. Nih, aset itu saldo normalnya di sebelah debit. Lalu ada beban, saldo normalnya di sebelah debit. Prive akunnya bersaldo di sebelah debit juga. Lain hal dengan kategori pedal. Apa sih pedal itu? Nah, ini dia ada pendapatan, ekuitas, dan liabilitas. Nih, bisa dilihat sendiri ya, pendapatan itu saldo normalnya sebelah kredit. Lalu ekuitas dan liabilitas juga saldo normalnya ada di sebelah kredit. Di mana jika saldo normal di sebelah debit, itu akan bertambah di sebelah debit pula. Begitu juga dengan saldo normal yang ada di sebelah kredit akan bertambah di sebelah kredit gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk kepada contoh-contoh transaksi dan akun. Nih contohnya, transaksi yang terjadi pada kantor akuntan Amir selama bulan Juli 2020. Nih, untuk transaksi yang pertama, Amir menanamkan uang sebesar 50 juta untuk memulai usahanya. Nah, kita masukin nih ke bentuk akun T tadi. Di mana saat kita menanamkan uang, itu yang bertambah adalah kas dan juga modal. Ya kan? Kas dan juga modal. Di mana jika kas bertambah itu di sebelah kiri atau sebelah debit. Lalu modal akan bertambah di sebelah kanan atau sebelah kredit. Nah, inilah pencatatan atas transaksi yang pertama. Kas kita debitkan 50 juta, modal juga kita kreditkan 50 juta. Lalu untuk transaksi yang kedua, Amir membeli tanah untuk usahanya dengan membayar kas 40 juta. Nah, kita membeli nih, otomatis kita mengeluarkan uang. Nah, kas kan itu termasuk ke dalam aset ya, di mana jika dia berkurang, kita mengeluarkan, otomatis kas kita berkurang. Di mana aset berkurang di sebelah kredit. Makanya kita catat 40 jutanya itu di sebelah kredit. Nah, sedangkan tanah, kan kita membeli tanah nih, otomatis aset tanah kita bertambah. Nah, disinilah tadi bertambahnya 40 juta. Kita catat di bagian debit. Selanjutnya itu untuk transaksi yang ketiga, Amir membeli perlengkapan kantor sebesar 500.000 secara kredit. Ingat, secara kredit. Apa pencatatannya? Pertama, otomatis perlengkapan kantor kita bertambah dong. Perlengkapan kantor itu kan termasuk aset, otomatis bertambah di sebelah debit. Itu 500.000 nih dicatat. Lalu di sini katanya kita membelinya secara kredit. Kalau kredit berarti kita tidak mengeluarkan uang, otomatis hutang kita yang bertambah gitu kan. Nah, utang tadi termasuk dalam kategori akun liabilitas, di mana akun liabilitas akan bertambah di sebelah kredit. Kan kita belinya secara kredit, otomatis utang kita bertambah. Disinilah bertambahnya 500.000. Oke, kita masuk kepada transaksi selanjutnya, yaitu transaksi keempat. Amir menerima pendapatan dari jasa akuntansi yang diberikan kepada kliennya sebesar 5.500.000. Mendapatkan pendapatan ya, di mana jika kita menerima pendapatan, otomatis kita akan menerima uang nih. Uang tersebut kita catat di mana, gitu kan? Di kas, di mana kas ini merupakan aset yang bertambah di sebelah debit. Nih kita catat untuk transaksi 4 itu 5.500.000. Nah, sedangkan tadi kita tuh pendapatannya akan bertambah kan. Jadi kita catat untuk pendapatan itu di sebelah kredit karena saldo normal dari pendapatan jasa ini akan bertambah di sebelah kredit. Ini tadi 5.500.000 ya bertambahnya. Nah, untuk transaksi yang kelima,
Amir memberikan jasa kepada kliennya senilai 3 juta, di mana klien berjanji akan membayar dalam waktu 1 bulan. Pemberian jasa secara kredit. Kita ini memberikan jasa, bukan membeli jasa. Jadi kita memberikan jasa, kita sudah memberikan jasa kita nih kepada klien, tetapi belum dibayar oleh klien tersebut. Nah, klien ini akan membayarnya itu 1 bulan setelah pemberian jasa tadi, gitu kan? Otomatis itu disebut namanya piutang, di mana piutang ini salah satu komponen aset. Otomatis kita akan mencatat piutang ini bertambah senilai 3 juta di sebelah debit. Lalu ini ada pendapatan jasa tadi. Kan kita setelah memberikan jasa kita akan menerima kas, akan ya, karena ini masih piutang, akan menerima kas, otomatis kita akan mendapatkan pendapatan juga dong. Nah, karena pendapatan itu pendapatan itu terima, otomatis kita catat di sini senilai 3 juta rupiah. Nah, inilah transaksi-transaksi dari contoh-contoh transaksi tadi ya. Lalu yang keenam ada Amir membayar sewa kantor 1.100.000, gaji karyawan 1.200.000 dan listrik 400.000. Nih, di mana kita mencatat beban-beban itu penambahannya di sebelah debit, di sini debit. Ini sewa kantor 1.100.000, gaji karyawan 1.200.000, listrik 400.000. Di mana saat kita membayar beban, otomatis kita mengeluarkan kas. Berapa kasnya? Ya jumlahnya tadi 1.100.000, 1.200.000 sama 400, jadinya 2.700.000. Kita catat di sebelah kredit karena kita mengeluarkan uang. Lalu transaksi yang ketujuh, Amir membayar hutangnya untuk transaksi nomor 3 sebesar 400.000. Kita lihat transaksi nomor 3 tadi. Nah, di sini kita membayar secara kredit ya. Nah, ternyata pembelian kita secara kredit tadi kita bayar di transaksi yang ketujuh. Transaksinya bagaimana? Kita membayar 400.000, otomatis uang kita keluar 400, berkurang 400, dan hutang kita berkurang 400 juga, di mana hutang itu akan berkurang di sebelah debit. Lalu yang kedelapan, Amir menerima uang 1 juta rupiah atas piutang klien untuk transaksi nomor 5. Nah, tadi di transaksi nomor 5 kita itu menerima piutang ya, kita mencatat sebuah piutang karena akan dibayar setelah itu gitu. Di sini tadi kita menerima uang, otomatis kita mendebitkan kas 1 juta rupiah. Lalu kita mengurangi piutang tadi. Piutang tadi karena baru dibayar 1 juta, otomatis hanya berkurang 1 juta gitu. Lalu untuk transaksi 9, Amir mengambil uang kas sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, transaksi ini akan dicatat sebagai prive. Ingat, prive. Jadi di sini karena dia mengambil uang kas sebesar 2.100.000, nah, otomatis kas berkurang sebesar 2.100.000. Kita catat 2.100.000 ini di kredit. Sedangkan prive, karena dia salah satu akun yang bersaldo normal di sebelah kredit, otomatis dia bertambah di sebelah, di sebelah debit ini. Sebelah debit itu dia bertambah 2.100.000. Nah, itu tadi transaksi-transaksi yang kita catat ya, contoh-contoh transaksi dalam akuntansi. Lalu kita masuk ke neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini sendiri menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan. Maka pada akhir periode harus dibuat neraca saldo, yaitu daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Apa tujuannya? Untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar dan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, karena akuntansi ini kan harus seimbang nih, harus balance antara kredit dan debit gitu.
Otomatis kita memerlukan neraca saldo ini. Jika kita sudah membuat sebuah neraca saldo, nanti kan itu kan ada saldo akhirnya. Kita bisa lihat nih, apakah saldo debit dan kredit itu sama gitu. Nah, untuk mempermudah penyusunan laporan, otomatis kan dalam neraca saldo itu hanya saldo-saldo aja isinya. Karena kita tidak memerlukan transaksi-transaksi lain dalam laporan keuangan. Kita hanya memerlukan saldo akhir. Maka diperlukanlah neraca saldo untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, ini contoh dari neraca saldo kantor akuntan Amir. Ini saldo-saldo yang dari kita tadi, dari akun-akun tadi. Kita lihat jumlah saldonya. Di debit itu 58.600.000, di kredit 58.600.000. Udah sama ya, udah balance seimbang. Nah, di sini berarti udah hampir benar nih, karena di akuntansi jika tidak sama otomatis itu salah. Berarti ada transaksi-transaksi yang salah. Nah, apa saja sih penyebab ketidakseimbangan antara debit dan kredit? Pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo, salah dalam menjumlahkan kolom saldo, ada akun yang belum dicantumkan di dalam neraca saldo atau salah menuliskan jumlah. Contohnya tadi kita contoh di akun apa ya? Bentar, kita contoh di akun kas ini, kita harus menjumlahkan saldonya kan, otomatis ini kayak 50 juta ini kita kurangi 40 juta, ditambah lagi 5.500.000, kita kurangi lagi segini-segini, 2.700.000, tambah lagi dan kurangi lagi, dapatlah saldonya. Nah, kemungkinan besar, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, kemungkinan besar ada kesalahan dalam pencatatan jumlah saldo tadi. Lalu ada akun yang belum dicantumkan dalam neraca saldo atau salah jumlah penulisannya. Contoh misalnya kita ada akun tanah misalnya, tapi saat kita membuat neraca saldo, kita ini tanahnya. Saat membuat neraca saldo, kita lupa memasukin akun tanah, sehingga debit kita akan berkurang nih, jauh berkurang dari kredit. Otomatis itu salah ya. Lalu kedua, kesalahan dalam menentukan besarnya saldo akun dalam menghitung jumlah saldo. Seperti tadi, saldo debit suatu akun ditulis menjadi saldo kredit atau sebaliknya. Contohnya kayak kas berkurang, tapi kita debitkan gitu. Itu kan salah dalam menuliskan saldo gitu. Lalu salah menghitung jumlah salah satu sisi akun. Kayak gini nih, debitnya kita salah menjumlahkannya gitu. Otomatis nanti jumlahnya tidak akan sama. Lalu yang ketiga, kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar. Transaksi catat dalam jumlah debit yang tidak sama besar dengan jumlah kredit. Itu tadi, ini 58.600 ini contohnya itu kayak tidak sama. Misalnya di sini debitnya 58.600, sedangkan di sini hanya 58 juta aja gitu. Jadi selisihnya ada 600.000. Kita harus mencari tahu di mana kesalahannya, di mana lah ya salah pencatatan kita tadi. Lalu pendebitan dicatat menjadi pengkreditan atau sebaliknya gitu. Terakhir, lupa mencatat suatu pendebitan dan pengkreditan. Sama kayak tadi, kita lupa nih mencatat sebuah transaksi. Oke, baik. Itulah tadi materi pertemuan kita kali ini. Saya harap adik-adik tadi dapat memahami apa yang saya katakan ya, yang telah saya jelaskan. Untuk melatih lagi nih pemahaman adik-adik dalam materi kita kali ini, uh, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Gimana tugas ini? Silahkan adik-adik ringkas atau rangkum materi-materi yang telah saya jabarkan tadi, itu buat poin-poin pentingnya. Lalu kerjakan latihan dalam buku pegangan. Ada sebuah buku pegangan kan yang kalian punya, itu pada halaman 21, nomor 1 dan 2. Itu untuk tugasnya. Pertama ringkas, lalu kerjakan latihan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau materi yang adik-adik kurang pahami, itu bisa kita bahas pada minggu selanjutnya. Jadi nanti jika ada yang kurang paham, itu catat tuh. Kalian kurang pahamnya di mana nih? Nanti sebelum kita melanjutkan materi pada minggu depan,
kita akan bahas itu terlebih dahulu. Oke, baik. Saya harap adik-adik mengerjakan latihan yang telah saya berikan tadi. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Jika saya ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Saya izin untuk end meeting ya. Terima kasih.